Biasanya nilai wajar itu lebih tinggi daripada nilai bukunya. Maka ini dianggap bukan pengalihan barang kena pajak, sehingga dianggap tidak ada penyerahan BKP, tidak ada PPN. Kalau tidak mendapat nilai buku, harus menggunakan nilai wajar. Nah, ini dianggap sebagai penghasilan lain-lain bagi PT yang mengalihkan asetnya. Ya, berarti kan PTB harus menyerahkan semua asetnya ke PTA dalam rangka proses penggabungan ini. Atas capital gain 4.000 itu kena PPh badan 22%. Pak, ada WP yang bertanya, Pak, bagaimana cara perhitungannya untuk perusahaan yang telah merger, Pak? Nah, jadi merger atau penggabungan usaha gitu ya. Jadi secara prinsip kalau merger itu kan ada bervariasi lah ya, atau restrukturisasi lah secara umum ya. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B. Nah, jadi A plus B itu bisa jadi C perusahaan baru ya, atau A plus B bisa jadi A. Nah, B-nya yang bergabung ya atau melebur ke perusahaan A ya. Atau A plus B dia bisa menjadi mungkin B, jadi A-nya yang melebur. Ya, jadi itu terkait dengan penggabungan usaha ya dari dua wajib pajak badan. Nah, contohnya di sini misalkan PT ya, perseroan terbatas gitu ya. Nah, terkait dengan aspek pajaknya harus kita lihat ada dua selalu ya, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, kalau yang pertama terkait dengan pajak penghasilan. Nah, pada dasarnya kita harus melakukan nilai wajar untuk penggabungan. Ya, terkecuali ya wajib pajak tersebut mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku. Nah, jadi kalau kita lihat tuh ada dua nilai nih ya, nilai buku dan nilai wajar atau nilai pasar. Ya, biasanya secara umum ya kita nggak bahas satu-satu ya. Biasanya nilai wajar itu lebih tinggi daripada nilai bukunya. Ya, begitu ya. Nah, makanya wajib pajak bisa diperbolehkan menggunakan nilai buku untuk pengalihan aset-asetnya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau memang sudah mendapatkan persetujuan dari DJP ya untuk mendapatkan nilai buku, otomatis dari sisi PPh maka tidak ada implikasi PPh badan langsung karena dialihkan dengan menggunakan nilai buku. Tetapi kalau nilai wajar dan ditolak misalkan ya, atau tidak mengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku, atau sudah mengajukan tapi ditolak oleh DJP, berarti wajib menggunakan nilai pasar kan. Contohnya ada tanah nih ya, tadinya tanah misalkan 1 miliar di perusahaannya. Ternyata sekarang itu belinya 20 tahun yang lalu. Sekarang kalau mau merger mau dialihkan tanahnya begitu kan ya. Harus menggunakan nilai wajar gitu ya. Nah, ada lagi PPh final ya yang 2,5%-nya dari nilai wajar. Nah, atau mungkin bangunan atau aset yang lain. Nah, kalau nilai wajarnya di atas nilai buku, ada potensi capital gain dari si perusahaan yang mengalihkan asetnya itu. Nah, ya, jadi selisih nilai wajar dengan nilai buku dicatat sebagai capital gain, dan capital gain ini kena pajak penghasilan badan. Kalau PT berarti 22%. Ya, tapi kalau menggunakan nilai buku, maka tidak ada pajak penghasilan badan langsung. Ya, kecuali kalau tanah tadi ada PPh finalnya tetap 2,5%. Tapi selain itu nggak ada. Nah, dengan syarat dia sudah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan nilai buku. Nah, kemudian yang kedua, PPN. Ya, pajak pertambahan nilai. Kan tadi mengalihkan aset ya. Contohnya tadi ya, A plus B jadi A. Berarti yang B itu mengalihkan semua aset dan kewajibannya juga, gitu ya. Sehingga hilang yang B-nya. Ya, perusahaannya udah merger kan, meleburkan diri. Nah, PPN ya, selama PTA dan PTB tadi adalah pengusaha kena pajak, jadi dua-duanya sudah PKP, ya. Maka atas pengalihan asetnya ini, meskipun itu barang kena pajak ya, tidak kena PPN. Tapi misalkan PTB PKP, tapi PTA-nya nggak PKP. Nah, ini kena PPN. Ya, ketika mengalihkan asetnya tersebut dalam rangka penggabungan, maka yang mengalihkan asetnya tersebut harus memungut dan mengenakan PPN. Ya. Nah, saat ini tarifnya 12% kali DPP nilai lain 11/12. Jadi tarif efektifnya 11%. Gitu ya. Jadi selalu ada PPh, dapat nilai buku atau enggak. Ya, kalau dapat nilai buku, maka tidak ada capital gain sehingga tidak ada PPh badan. Ya, kecuali tanah, ya, ada PPh final 2,5%. PPN, selama dua-duanya PKP, ya, maka ini dianggap bukan pengalihan barang kena pajak, sehingga dianggap tidak ada penyerahan BKP, tidak ada PPN. Tapi kalau salah satunya, ya, misalkan yang menerima tidak PKP,
maka kena PPN atas penyerahan aset-aset yang termasuk barang kena pajak tersebut dalam rangka penggabungan usaha. Nah, kurang lebih secara singkatnya seperti itu terkait dengan penggabungan usaha ya, aspek PPH dan aspek PPN-nya. Baik Pak, ini ada pertanyaan tambahan dari saya mengenai capital gain tadi. Bagaimana cara perhitungannya dan perhitungan pajaknya itu Pak? Oke, jadi saya ulang ya. Jadi ketika ada pengalihan aset, baik penjualan atau karena ini penggabungan ya konteksnya tadi. Nah, maka kalau tidak mendapat nilai buku harus menggunakan nilai wajar. Kita menggunakan contoh. Misalkan nilai buku aset yang dialihkan adalah 1.000 ya, tapi nilai wajarnya 5.000. Nah, kantor pajak untuk dalam rangka pengalihan atas penggabungan itu menggunakan nilai wajarnya 5.000. Nah, otomatis ketika mengalihkan ya menggunakan nilai wajar ada selisih kan 5.000 sama 1.000 tadi. Jadi ada capital gain 4.000. Nah, ini dianggap sebagai penghasilan lain-lain bagi PT yang mengalihkan asetnya, yang melebur basically. Ya, nah atas capital gain 4.000 itu kena PPH badan 22%. Itu ya, 22% itu. Itulah jadi kenapa DCP memberikan alternatif. Yaudah, kamu bisa menggunakan nilai buku tapi ajukan dulu permohonan ke saya. Nah, itu ada banyak syarat-syaratnya di peraturan Menteri Keuangan. Ya, ada business purpose test, ya, kemudian ada kriteria-kriteria tertentu. Contohnya, misalkan kalau pemisahan harus ada setoran modal, gitu ya. Nah, kemudian pada dasarnya DJP ingin mengetahui ini komersialnya secara bisnis apakah bisa menimbulkan sinergi. Ya, dan yang paling penting, DJP juga pengen lihat setoran pajaknya ya, sebelum dan sesudah merger. Apakah setelah merger setoran PPH badannya menjadi lebih kecil? Wah, ini berarti kan untuk penghematan pajak nih. Ya. Tetapi harus sama atau lebih tinggi sehingga dianggap tidak dalam rangka untuk penghindaran pajak penggabungan usaha tersebut. Ya, semoga bisa menjelaskan ya, gitu ya. Tadi kan ada penjelasan mengenai PPN. Katanya kalau penggabungan usaha itu bisa nggak kena PPN. Nah, itu kok bisa nggak kena ya, Pak? Nah, jadi saya coba jelaskan lagi ya. Jadi kalau PPN itu kan terutang atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Ya, jadi ada berapa syarat tuh? Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean di Indonesia ya oleh pengusaha kena pajak ya dalam rangka kegiatan usahanya. Jadi ada 4 syarat suatu transaksi bisa terutang PPN. Nah, terkait dengan penggabungan usaha, misalnya tadi ada PTA tambah PTB, ya menjadi PTA. Ya, berarti kan PTB harus menyerahkan semua asetnya ke PTA dalam rangka proses penggabungan ini. Benar ya? Nah, berarti kan ada penyerahan. Ya kan, barang kena pajak ya. Asetnya misalnya mesin, ya kan gedung, ya kan peralatan semuanya, itu kan barang kena pajak. Ya, di Indonesia dalam daerah pabean kan. Nah, ya perjalanan dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Mungkin PTB tadi adalah PKP juga dan dalam rangka kegiatan usaha. Nah, ini kan harus dilihat apa kegiatan usaha atau bukan. Nah, hanya berarti ini kan harusnya terutang PPN dong, ya kan? Hanya ada pengecualian di Undang-Undang PPN kita. Definisi penyerahan barang kena pajaknya. Penyerahan, definisi penyerahan. Nah, salah satu yang dikecualikan dari definisi penyerahan kan 4 syaratnya supaya kena PPN. Yang pertama ini adalah salah satu pengecualiannya ketika ada penyerahan barang kena pajak dalam rangka penggabungan. Nah, ada pengecualiannya di Undang-Undang PPN kita. Oh, sehingga tidak dianggap nih ada penyerahan. Selama ada syaratnya yang mengalihkan PTB tadi dan yang menerima PTA. Dua-duanya adalah pengusaha kena pajak. Kalau dua-duanya adalah pengusaha kena pajak dalam rangka penggabungan, maka Undang-Undang PPN mengecualikan penyerahan tadi aset-asetnya tadi itu tidak dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak sehingga bisa tidak terutang PPN. Penyerahan barang kena pajak dalam rangka penggabungan usaha gitu. Jelas ya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih.